Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Namaku Alia, usia 22 ketika aku dinikahkan secara tergesa-gesa. Aku masih mengenakan alma mater kampus ketika ayahku mendudukkan kami berdua di ruang tengah, menatap kami seperti hakim yang sudah tak punya simpati. Di hadapannya, duduk, aku dan laki-laki yang bahkan tak bisa menatapku sejak kami tiba. Radit. Calon ayah dari bayi yang saat itu mulai tumbuh di rahimku. Kami tak pacaran lama. 3 bulan. Bahkan bisa dibilang kami lebih sering bertengkar daripada tertawa bersama. Tapi dalam satu malam yang penuh emosi, di kamar kos Radit yang sempit dan bau asap rokok, hidupku berubah untuk selamanya. Kami tak memakai pengaman. Kami pikir itu hanya pelarian sesaat dari tekanan kuliah dan keluarga. Tapi semesta menuliskan cerita yang lebih rumit. Ketika 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan, dunia serasa berhenti. Aku memandangi benda kecil itu di kamar mandi umum kosanku sambil gemetar. Kututupi mulutku, mencoba tak menangis. Tapi air mata tetap menetes. Dalam benakku hanya satu kalimat, ayah akan membunuhku. Tapi ternyata tidak. Ayah tidak membunuhku. Ia hanya menatapku dengan mata tajam, dingin, dan penuh kekecewaan. Lalu memintaku duduk bersama Radit dan orang tuanya. Kalian akan menikah dalam 2 minggu, katanya, tanpa ekspresi. Radit diam. Ia tidak protes. Tidak juga menyatakan keberanian. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ini adalah skenario film yang sudah ia baca sejak awal. Mungkin memang benar, ia tak pernah benar-benar mencintaiku. Mungkin baginya aku hanya salah satu kesalahan yang harus diselesaikan dengan cepat. Tapi aku tetap menikahinya. Bukan karena cinta, tapi karena malu. Karena takut, karena tidak punya pilihan. Pernikahan kami diadakan secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman, dan Radit memakai jas hitam yang kebesaran. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan hangat, hanya tatapan-tatapan kosong dan senyum terpaksa. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi pengantin yang bahagia. Aku hanya tahu bagaimana rasanya berdiri di pelaminan sambil menahan mual akibat kehamilan muda dan rasa hampa di dada. Setelah akad, kami langsung pindah ke rumah kontrakan kecil milik teman ayah Radit. Disitulah kisah ini sebenarnya dimulai. Bukan kisah cinta, tapi kisah 2 orang asing yang terjebak dalam pernikahan karena satu kesalahan besar. Hari-hari pertama kami seperti 2 aktor dalam sandiwara yang buruk. Aku memasak, membersihkan rumah, dan tidur di samping Radit yang lebih sering membelakangiku. Ia pulang kerja pukul 8 malam, kadang lebih, dan hanya menjawab pertanyaanku dengan ya atau enggak. Tak ada sapaan hangat. Tak ada obrolan ringan, hanya suara sendok bertemu piring dan deru kipas angin yang berputar lambat di langit-langit. Aku mencoba bicara, menanyakan hari-harinya, mengajak menonton film bersama. Tapi selalu ada jarak yang tak bisa kutembus. Seolah aku ini hanya penyewa, sementara di hidupnya. Dan anehnya, aku mulai terbiasa dengan keheningan itu. Mungkin karena aku terlalu lelah untuk berharap, kandungan makin besar. Perutku mulai terlihat. Aku mulai merasakan tendangan-tendangan kecil dari dalam. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa sedikit lebih hidup. Ada makhluk kecil yang tumbuh di dalamku. Satu-satunya alasan aku bisa bertahan. Tapi kehamilan juga membuatku semakin sensitif. Perubahan hormon membuatku sering menangis tanpa sebab. Kadang hanya karena Radit lupa membelikan tahu isi, atau karena ia tak menyentuh perutku yang bergerak. Aku ingin ia peduli. Aku ingin ia menatapku dan berkata bahwa kami bisa melewati ini bersama. Tapi ia hanya menarik selimut dan berpura-pura tidur. Puncaknya terjadi saat usia kandunganku 7 bulan. Aku menemukan pesan di ponsel Radit dari seorang perempuan bernama Sinta. Pesannya tidak vulgar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Kamu nggak lupa sama janji kamu kan? Setelah semua ini selesai, kamu balik ke aku.
Aku tidak langsung mengkonfrontasi. Aku hanya duduk di kamar mandi, memeluk lututku, dan mencoba tidak meraung. Aku hamil besar, wajahku penuh jerawat, dan tubuhku tak lagi menarik. Mungkin ia memang menyesal menikahiku. Mungkin sejak awal, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Tapi malam itu aku memberanikan diri bicara. Aku duduk di depan televisi yang sudah mati, menatap suamiku yang baru pulang kerja dengan mata bengkak. Aku lihat pesan dari Sinta. Kataku, pelan tapi tegas. Ia terdiam, tidak kaget, tidak juga merasa bersalah. Aku cuman bingung, jawabnya akhirnya. Aku nggak siap nikah, Alia. Aku belum selesai sama hidupku sendiri. Aku tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa putus asa. Kau pikir aku siap? Kau pikir aku mau begini? Kau kira aku juga nggak punya mimpi? Kami bertengkar malam itu. Untuk pertama kalinya kami meledak. Kalimat-kalimat pahit saling dilontarkan tentang penyesalan, tentang rasa terpaksa, tentang beban yang kami pikul sejak awal. Tak ada pelukan setelahnya. Tak ada maaf. Ia tidur di ruang tamu. Aku menangis sendirian di kamar, sambil memeluk bantal bekas air mata. Keesokan harinya, ia tetap pergi kerja, seperti tak ada yang terjadi. Dan aku tetap menyiapkan sarapan, seperti robot. Hidup kami kembali ke pola semula. Dingin, jauh, menyakitkan. Tapi sesuatu mulai berubah saat bayi kami lahir. Laki-laki mungil dengan rambut hitam lebat dan suara tangisan nyaring. Ketika perawat menyerahkannya padaku, aku menangis lebih keras dari tangisnya. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi ibu. Dan di detik yang sama, aku sadar, aku ingin anakku bahagia. Apapun yang terjadi dengan pernikahan ini, aku ingin ia tumbuh dengan cinta, bukan kebencian. Radit datang ke rumah sakit. Ia menggendong bayinya dengan canggung, tapi aku bisa melihat matanya berubah saat kulit kecil itu menyentuhnya. Ada sesuatu di sana. Mungkin penyesalan, mungkin rasa bangga yang ia sendiri tak mengerti. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi malam itu, saat kami sama-sama terjaga karena tangis bayi, ia menyodorkan segelas air padaku. Dan untuk pertama kalinya, ia menatapku lebih dari 5 detik. "Terima kasih," katanya, lirih. Udah kuat, aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku merasa, mungkin segalanya akan sedikit berubah. Atau setidaknya, tidak seburuk sebelumnya. Tapi aku salah. Karena hidup ternyata masih menyimpan lebih banyak kejutan. Yang terjadi setelah itu tak pernah kuduga. Karena hidup ternyata masih menyimpan lebih banyak kejutan. Yang terjadi setelah itu tak pernah kuduga. Seminggu setelah kami pulang dari rumah sakit, Ibu Radit datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu kontrakan kami dengan wajah tegas dan tas besar di tangannya. Aku baru saja menyusui Arga, nama yang kami pilih untuk bayi mungil kami, ketika pintu diketuk keras 3 kali. Radit tampak kaget. "Bu, mulai sekarang ibu tinggal di sini sementara. Kamu kerja, istrimu sendirian ngurus anak. Gimana caranya dia kuat?" Ucapnya tanpa basa-basi. Matanya melirik ke arahku, tajam tapi penuh penilaian. Aku berdiri kikuk, masih mengenakan daster lusuh dan rambut diikat asal. Tangan kiriku mengguncang pelan ayunan bayi. Aku ingin menyambutnya, tapi ucapan pertamanya membuat dadaku langsung sesak. "Kelihatan banget kamu belum bisa jadi ibu." Radit tidak membela. Ia hanya menghela napas dan mengambil tas ibunya. "Masuk, Bu." Hari-hari setelah itu menjadi semakin rumit. Ibu mertuaku adalah tipe perempuan yang tak pernah puas. Segalanya salah di matanya. Asiku terlalu sedikit, masakanku terlalu asin, cara menggendong Arga terlalu kaku. Bahkan caraku duduk dianggap tidak pantas sebagai seorang istri. Aku mencoba sabar. Aku tahu, beliau mungkin hanya peduli. Tapi kepedulian yang dibungkus kritik tanpa henti itu membuatku rapuh. Setiap malam aku menangis dalam diam. "Radit,
Ia memilih jalan aman, diam, tidak memihak siapapun, tidak menguatkanku, tidak menegur ibunya. Hanya pulang, makan, tidur, lalu berangkat kerja pagi-pagi sekali. Suatu malam, Arga demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara. Aku panik, belum tahu cara menurunkan suhu bayi. Ibu mertua malah menyalahkanku, mengatakan aku terlalu memanjakan bayi, terlalu banyak menutup jendela, terlalu lama memandikan. Aku menahan air mata sambil menyiapkan air hangat dan kompres. Tengah malam, Radit pulang. Aku menunggu di ambang pintu dengan wajah pucat. Arga panas. Dia demam, kataku cepat. Radit menatapku sebentar, lalu masuk ke kamar. Ia melihat anak kami yang tergeletak di ayunan, wajahnya merah dan berkeringat. Tapi yang membuatku tercengang, bukan reaksinya yang khawatir, melainkan reaksinya yang datar. "Udah dikasih parasetamol bayi?" Tanyanya pendek. Aku mengangguk. "Udah, tapi nggak turun juga. Aku mau bawa ke rumah sakit, tapi ibu bilang, nggak usah dulu." "Ya udah kalau ibu bilang gitu, tunggu aja dulu." Aku menatapnya dengan mata tak percaya. "Radit, ini anak kita. Anakmu. Dia panas banget. Kamu nggak lihat?" Ia menghela napas. "Alia, kamu jangan lebay. Kamu ibu, harusnya tenang." Dan di detik itu, aku merasa sesuatu dalam diriku pecah. Aku menggenggam erat kerah bajunya, menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan luka. "Kamu tahu apa soal jadi ibu? Kamu pulang-pulang tinggal makan, tidur, bahkan ganti popok Arga pun kamu belum pernah. Dan sekarang kamu bilang aku lebay?" Ibu mertuaku datang tergopoh dari kamar sebelah. "Kalian kenapa sih ribut malam-malam gini?" Radit melepaskan tanganku. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah, melainkan malu. "Sudah Bu, Alia lagi kecapekan. Mungkin stres." Aku menatapnya, tak percaya. "Stres? Kamu pikir ini cuma soal stres? Ini soal kamu yang nggak pernah ada." Ia menatapku tajam. "Kamu juga nggak pernah berhenti mengeluh. Aku kerja dari pagi sampai malam. Kamu pikir enak?" Malam itu kami kembali bertengkar, dan kali ini lebih parah. Arga menangis kencang, mungkin karena panasnya, mungkin karena atmosfer rumah yang seperti medan perang. Aku akhirnya membawa Arga sendiri ke rumah sakit dengan naik ojek online jam 2 pagi. Tubuhku gemetar karena kelelahan dan sakit hati. Di ruang tunggu rumah sakit, aku duduk sendiri. Arga tertidur di pangkuanku setelah diberi obat. Dokter bilang, hanya demam biasa. Mungkin karena cuaca. Tapi aku tahu, bukan cuma anakku yang sedang sakit. Hatiku juga. Pagi harinya, Radit datang ke rumah sakit. Ia membawa bungkusan nasi dan sebotol air mineral. Ia duduk di sampingku tanpa bicara. Lama kami diam. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu, tapi seperti biasa, ia tak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. "Aku mau ke rumah orang tuaku. Seminggu," kataku pelan, menatap lurus ke depan. Ia terdiam. "Aku butuh istirahat. Dari kamu, dari ibumu, dari semua ini." Ia tak menjawab. Tapi kali ini, ia tak mencegahku. Seminggu di rumah orang tuaku terasa seperti oase. Meski ayah masih belum sepenuhnya menerima kenyataan, ibu menyambutku dengan hangat. Arga terlihat lebih tenang, dan aku bisa tidur tanpa merasa diawasi atau dihakimi. Setiap malam aku memikirkan pernikahanku. Aku tidak benci Radit, tapi aku juga tidak tahu apakah aku masih bisa mencintainya. Hubungan kami dibangun dari keterpaksaan, dari rasa malu, dari satu kesalahan yang tak sempat kami perbaiki sebelum semuanya terlambat. Tapi yang terjadi seminggu kemudian kembali mengejutkanku. Radit datang, tapi bukan sendirian. Ia datang bersama seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Sinta. Dan perempuan itu adalah Sinta. Aku berdiri membatu di depan pintu rumah orang tuaku. Tanganku masih menggendong Arga yang baru saja tertidur. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena marah yang meletup tiba-tiba. Sinta berdiri di samping Radit, mengenakan blus putih bersih dan celana jeans hitam. Wajahnya tanpa dosa,
bahkan sempat melemparkan senyum kecil padaku. Seolah-olah ini semua bukan salahnya. Seolah-olah dia datang bukan sebagai racun dalam rumah tangga orang lain. "Ada apa kamu kesini? Bawa dia segala?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Suaraku dingin, tajam, dan terdengar seperti tamparan. Radit tampak gelagapan. Ia menoleh ke Sinta lalu padaku. "Aku cuma mau bicara. Tapi aku pikir kamu harus dengar semuanya. Dari awal." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena muak. "Bicara? Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu biarin aku ngerawat anak sendirian, kamu datang-datang ngajak mantan pacar?" "Alia, tolong jangan bawa emosi. Aku cuma..." "Emosi?" Suaraku meninggi. Arga menggeliat di pelukanku. Aku menurunkan nada suaraku sedikit, menatapnya dengan mata penuh luka. "Kamu pikir aku nggak boleh marah? Kamu pikir aku batu? Aku ini perempuan, Radit, istri kamu, ibu dari anak kamu. Dan kamu datang ke sini dengan dia?" Sinta melangkah maju. "Alia, aku minta maaf. Aku nggak datang buat manas-manasin kamu. Aku cuma pengen kamu tahu kebenarannya." "Kebenaran apa? Bahwa kamu nggak bisa ngelepas suamiku? Bahwa kamu masih berharap dia ninggalin aku?" Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahannya sekuat mungkin. Aku tidak mau menangis di hadapan perempuan ini. Tidak hari ini. Radit menarik napas dalam. Ia mengusap wajahnya, lalu duduk di bangku teras. Seperti hendak mengaku dosa. "Sinta. Hamil." "Alia." Dunia berhenti. Aku menatap Radit lekat-lekat. Menunggu dia bilang itu hanya candaan. Hanya skenario gila yang tak mungkin benar. Tapi matanya tidak bergurau. Matanya serius, kosong, lelah. Aku memeluk Arga lebih erat. Bayi kecil itu adalah satu-satunya alasan aku belum roboh ke tanah. "Berapa bulan?" Suaraku lirih. Aku sendiri hampir tak mengenali suaraku. 4. Aku menutup mulutku dengan tangan. 4 bulan. Itu berarti saat aku hamil tua, saat aku berjuang seorang diri, saat aku tidur sendiri karena dia memilih ruang tamu, dia sudah tidur dengan perempuan. Lain air mata akhirnya tumpah. Tidak bisa kutahan lagi. "Kamu tega. Demi Tuhan, kamu tega banget, Radit." Ia menunduk. Tidak berani menatapku. Sinta berdiri canggung, seolah baru sadar bahwa kehadirannya hanya memperburuk luka. "Jadi apa maksudmu sekarang?" Tanyaku dengan suara gemetar. "Kamu mau cerai? Mau tinggal sama dia? Mau tinggalkan aku dan anakmu?" Radit berdiri. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur 1 langkah. "Aku bingung, Alia. Aku nggak tahu harus gimana." Aku menggeleng, sambil tertawa getir. "Kamu nggak tahu, sementara aku tiap malam tahu harus ngapain, tahu harus jagain anak kita, tahu harus tahan omelan ibu kamu, tahu harus pura-pura kuat di depan dunia. Tapi kamu tidur dengan perempuan lain, dan kamu bilang kamu nggak tahu harus gimana." Aku membalikkan badan. Aku tidak sanggup melihat mereka berdua. Tapi sebelum aku masuk ke dalam, aku menoleh 1 kali lagi. "Kamu tahu kenapa aku nggak minta cerai dari awal, Radit? Karena aku pikir aku bisa belajar mencintai kamu. Karena aku pikir anak kita butuh ayah. Tapi sekarang aku sadar, kamu bahkan bukan suami. Kamu cuman hukuman yang dikirim Tuhan buat kesalahan masa laluku." Aku masuk ke dalam dan menutup pintu pelan. Bukan membanting. Karena aku sudah terlalu lelah untuk marah. Yang tersisa hanya kehancuran. Malam itu, ibu duduk di sampingku, memijat bahuku sambil mengusap punggung Arga yang terlelap. "Kamu masih muda, Nak. Tapi kamu nggak bodoh. Jangan biarin dirimu hancur demi orang yang bahkan nggak bisa menghargai air susu kamu sendiri." Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Dan benar saja. 2 hari kemudian, Radit mengirim surat. Surat permohonan cerai. Surat permohonan cerai
Aku membukanya dengan tangan gemetar. Kertas itu tipis, ringan, tapi rasanya seperti batu besar yang dijatuhkan ke dadaku. Aku membaca baris demi baris dengan napas tertahan. Di sana tertulis jelas, Raditya B. mengajukan permohonan cerai terhadap Alia N. dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga dan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak. Aku tertawa pelan. Kecocokan? Bukankah dari awal tidak ada yang cocok? Bukankah dari awal pernikahan ini hanya topeng untuk menutupi rasa malu? Ibu duduk di sampingku, membaca ekspresi wajahku dengan tenang. Ia tidak bertanya, tidak mengucapkan apapun, hanya menggenggam tanganku erat. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan tubuhku bersandar di bahunya, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan arah. Aku akan hadapi ini, Bu, kataku lirih. Aku nggak akan lari. Dan sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan serpihan harga diriku. Aku kembali ke kontrakan kami, bukan untuk memohon atau mengemis cinta Radit, tapi untuk mengambil semua yang menjadi hakku dan Arga. Kamar itu masih seperti dulu. Bekas tempat tidur kami berantakan, baju-baju Arga tersusun rapi, dan foto pernikahan kami tergantung di dinding, sebuah ironi dari cinta palsu yang dipaksakan. Radit tidak ada di rumah, tapi ibu mertuaku ada. Ia duduk di ruang tamu, menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. "Kamu beneran mau cerai?" tanyanya pelan, tanpa nada menyalahkan. Aku mengangguk. "Saya nggak pernah minta nikah, Bu. Tapi saya bertahan karena anak saya. Tapi sekarang, anak saya pun nggak dapat ayah yang pantas." Ia menatapku lama, kemudian menghela napas panjang. "Saya tahu anak saya salah. Saya tahu kamu menderita. Tapi saya juga ibu. Dan saya nggak tahu harus berpihak ke siapa." Aku tersenyum, kecil. Ibu nggak perlu berpihak. Ibu cukup jujur pada diri sendiri. Sebelum pergi, aku mengambil semua barang Arga. Popok, baju-baju kecil, botol susu. Aku bahkan melepas foto pernikahan dari dinding. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dibuang. Dan malam itu, Radit menelepon. "Alia, aku tahu kamu marah, tapi aku masih pengen kita bicara baik-baik. Buat Arga." Aku diam beberapa detik, mendengarkan nada suara itu. Lelah, bingung, tapi bukan menyesal. Radit tidak menyesali apa yang ia lakukan. Ia hanya menyesali kenyataan bahwa semuanya menjadi rumit. Arga akan tetap punya ayah. Tapi aku tidak akan membiarkan dia tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Kataku tegas. "Kalau kamu mau bertanggung jawab sebagai ayah, silakan. Tapi sebagai suami kamu sudah selesai." Beberapa hari kemudian, kami menghadiri sidang mediasi. Aku duduk di kursi panjang bersama pengacara yang disediakan negara. Radit datang bersama Sinta, yang duduk di bangku belakang, menunduk dan tak bersuara. Ada momen di mana mataku dan matanya bertemu. Dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan dalam dirinya. Mungkin ia baru sadar bahwa kehidupan yang akan ia masuki tidak seindah bayangan. Mediator menanyakan ulang keputusan kami. Radit menunduk, mengangguk pelan. Aku pun demikian. Tidak ada air mata, tidak ada rengekan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengaku kalah dalam pertarungan yang tidak pernah mereka pilih sejak awal. Sepulang dari sidang, aku mengajak Arga berjalan-jalan di taman kecil dekat rumah orang tuaku. Ia sudah mulai bisa merangkak. Matanya bulat, jenaka, seperti Radit. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku tahu aku tidak boleh lemah. Karena kini, aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku mulai menerima tawaran kerja dari rumah, menulis artikel, mengelola media sosial, bahkan membuka jasa desain kecil-kecilan. Malam-malam panjangku tak lagi hanya diisi dengan air mata, tapi juga dengan tekad. Suatu sore saat aku sedang menyuapi Arga bubur, Radit datang lagi. Tapi kali ini sendirian. Wajahnya tirus. Matanya sembab. "Alia, aku minta maaf. Aku hanya menoleh sebentar." "Kamu terlambat." Ia duduk di depan Arga, mencoba menyentuh tangan anak itu, tapi Arga menepisnya pelan dan menyandarkan kepalanya ke bahuku. Momen itu seperti pisau tumpul yang masuk ke jantung perlahan. Aku nyesel, Li. Sinta,
Dia pergi. Dia nggak mau nikah sama aku. Dia cuma pengen anaknya diakui. Tapi setelah itu, dia pindah keluar kota. Aku menelan ludah. Dingin sekali udara sore itu. Tapi aku tahu, bukan angin yang membuatku menggigil, melainkan kenyataan. Kamu pikir aku harus kasihan? Tanyaku pelan. Radit menggeleng. Enggak, aku tahu aku salah. Tapi, aku juga tahu kamu adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar nerima aku, bahkan di saat aku sendiri belum bisa nerima diriku. Aku berdiri, mengangkat Arga, dan memeluknya. Dan kamu menghancurkan satu-satunya hal yang benar dalam hidup kamu. Aku melangkah masuk ke rumah, meninggalkannya di bangku taman itu. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada air mata, tidak ada harapan untuk kembali, hanya sunyi. Dan aku sadar, kadang, cinta bukan soal siapa yang kau pilih, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya hancur, dan aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Dan ternyata, memilih diri sendiri adalah keputusan paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan yang pernah kulakukan. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan seperti mimpi yang aneh. Ada bagian dari diriku yang masih menunggu Radit muncul lagi, mengetuk pintu rumah, memohon kesempatan kedua. Tapi aku tahu, aku tak akan lagi membukakan pintu itu. Aku mulai mengisi hidup dengan rutinitas baru. Pagi-pagi menggendong Arga ke warung. Siangnya duduk di depan laptop mengerjakan pesanan desain atau artikel. Malamnya meninabobokan anakku sambil berdoa dalam hati agar aku cukup kuat menjadi dua peran dalam satu tubuh. Ayah dan ibu. Pelindung dan penghibur. Rumah dan dunia. Orang-orang mulai bertanya. Tetangga berbisik-bisik. Beberapa bahkan datang langsung, pura-pura peduli, padahal hanya ingin tahu. Kamu udah janda ya, Li? Aku tersenyum. Lebih tepatnya, Ibu, tunggal. Tapi kamu bisa sebut aku perempuan yang akhirnya waras. Dari semua orang, yang paling membuatku terkejut justru datang dari masa lalu. Rio. Rio adalah teman SMA-ku. Dulu sempat dekat, tapi waktu dan pilihan hidup membuat kami menjauh. Suatu malam, saat aku sedang memposting foto Arga di akun desainku, muncul notifikasi pesan, Rio. Gila, anakmu lucu banget. Aku jadi ingat kamu waktu SMA, masih suka ngunyah kerupuk sambil gambar. Aku tertawa kecil. Sebuah kenangan yang konyol, tapi hangat. Kami mulai mengobrol. Awalnya hanya basa-basi, lalu berlanjut menjadi percakapan mendalam. Soal menjadi orang tua, soal kehilangan, soal ketakutan-ketakutan yang selama ini kupendam dan baru bisa kuceritakan pada seseorang yang tak menilaimu dari status atau masa lalumu. Tanpa kusadari, Rio mulai sering datang. Kadang membawakan mainan untuk Arga, kadang hanya mampir untuk bertanya apakah aku sudah makan. Ia tak pernah menyentuhku, tak pernah memaksakan diri untuk masuk ke ruang pribadiku. Tapi justru karena itulah, aku merasa ia benar-benar melihatku. Suatu sore kami duduk di taman, Arga tertawa-tawa bermain di atas tikar. Rio menatapku dalam diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu nggak, Li? Kamu itu kuat. Tapi kekuatan kamu bukan karena kamu nggak pernah jatuh. Kekuatan kamu justru karena kamu tahu gimana caranya bangun lagi. Sendiri." Aku menunduk. Suara itu, nada itu, begitu berbeda dari Radit. Tak ada superioritas. Tak ada nada menyalahkan. Hanya kehadiran yang diam-diam menyembuhkan. Aku nggak tahu apa aku kuat, Rio, kataku pelan. Tapi aku tahu aku nggak punya pilihan selain jadi kuat. Ia tersenyum. Dan kamu berhasil. Malam itu, saat Arga tidur dalam pelukanku, aku menangis. Tapi bukan karena patah hati. Melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa sembuh. Tidak sepenuhnya, tapi cukup. Namun hidup, seperti biasa, tak suka melihatku tenang terlalu lama. Seminggu kemudian saat aku membuka pintu rumah karena ada yang mengetuk pelan, aku mendapati sesosok tubuh kurus dan wajah pucat berdiri di sana. Radit, tapi kali ini dia tidak berdiri tegak.
Dia goyah, tubuhnya gemetar, dan yang lebih mengejutkan, dia menangis. Alia, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya bisa menatapnya. Di belakangku, Arga mulai menangis pelan di dalam kamar. Kenapa kamu kesini? Tanyaku dingin. Sinta meninggalkan anak itu. Dia kabur. Anaknya sekarang sama aku. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa ngurus bayi sendirian. Aku salah. Semua ini salah aku. Tapi tolong, bantu aku. Aku membeku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Radit hancur. Bukan karena egonya dipatahkan, tapi karena akhirnya ia merasakan apa yang pernah aku rasakan dulu. Ditinggalkan, dipaksa kuat, dipaksa bertahan sendiri. Aku memejamkan mata, lalu membukanya perlahan, dan di detik itu aku sadar cerita kami belum benar-benar selesai, tapi bukan karena masih ada cinta, melainkan karena takdir belum selesai mempermainkan kami. Aku memandangi Radit cukup lama. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya gemetar seperti baru saja bangkit dari reruntuhan. Tangannya memeluk sesuatu. Guling kecil berisi bayi mungil yang terbungkus selimut tipis. Bayi itu menangis pelan, seolah tahu betul bahwa dunia yang ia masuki ini tidak akan memberinya kenyamanan. Kamu bawa anak itu ke sini? Tanyaku, nyaris tak percaya. Radit mengangguk, napasnya memburu. Aku nggak tahu harus kemana, Alia. Aku kehilangan pekerjaan. Sinta pergi bawa semua uang, dan aku nggak bisa tinggal sama ibu. Dia nolak aku. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Sebagian hatiku ingin membanting pintu dan berkata, itu hukumanmu. Tapi bagian lain, bagian kecil yang masih mengenal rasa kemanusiaan, tidak bisa membiarkan seorang bayi, tidak bersalah, tidak diminta hadir ke dunia, menderita hanya karena ayahnya bodoh dan ibunya pengecut. Aku menghela napas panjang, lalu memiringkan tubuh dan membuka pintu lebih lebar. Masuk. Radit menatapku seperti tak percaya. Tapi dia tak banyak bicara. Ia melangkah masuk, duduk di lantai ruang tamu dengan napas memburu, meletakkan bayi itu di atas selimut yang digelar seadanya. Tangis bayi itu makin nyaring. Arga pun ikut terbangun, menangis dan memanggilku dari dalam kamar. Dua bayi menangis di waktu bersamaan. Dua dunia runtuh dalam satu malam. Aku menatap Radit tajam. Namanya siapa? Radit tampak kaget. Ia menunduk. Belum sempat ku beri nama. Waktu dia lahir, aku pikir semuanya masih bisa diselamatkan. Tapi 2 minggu setelah itu, Sinta pergi. Ku biarkan kata-katanya mengendap. Aku tak ingin membayangkan bagaimana rasanya ditinggal saat baru saja jadi ayah. Tapi aku juga tak bisa melupakan luka yang masih hangat di dadaku. Malam itu, aku merawat 2 bayi. Arga di pelukanku, bayi mungil, yang entah apa nasibnya kelak, di dalam boks kecil pinjaman yang kutemukan di gudang. Radit hanya duduk di sudut ruangan, matanya kosong menatap lantai, tubuhnya nyaris tak bergerak. Seperti mayat hidup yang kehilangan arah. Pagi harinya, ibu datang. Begitu melihat Radit, ia melangkah cepat ke arahku, menatap dengan campuran marah dan bingung. Kamu izinin dia nginep di sini? Setelah semua yang dia lakuin? Dia bawa anak itu, Bu. Bayi, dia nggak punya siapa-siapa. Ibu menatapku lama. Kamu terlalu baik, Alia. Terlalu. Tapi aku tahu, ini bukan soal baik. Ini soal hati nurani. Dan mungkin sisa luka yang belum sepenuhnya tertutup. Hari-hari setelahnya jadi kabur dalam ingatan. Radit tinggal di ruang belakang, membantu seadanya. Ia mencoba belajar memberi susu, mengganti popok, bahkan kadang menggoyang boks dengan lagu-lagu pelan. Tapi wajahnya tetap kosong, seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Suatu malam, kami duduk berdua di teras. Arga sudah tidur. Bayi itu pun demikian. Alia, katanya tiba-tiba, aku nggak pantas jadi ayah. Aku menoleh, tapi tidak menjawab. Aku nggak tahu cara jadi orang tua yang baik. Sama kamu aja aku gagal.
sama Arga. Apalagi anak ini. Aku menghela napas pelan. Kamu salah, bukan karena kamu nggak tahu caranya, tapi karena kamu nggak mau belajar. Dulu, waktu aku berjuang sendirian, kamu bisa milih buat tinggal, tapi kamu kabur. Kamu memilih yang paling gampang, lari. Ia menunduk, diam lama. Kalau aku berubah, kamu bakal percaya lagi sama aku. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti asap tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Aku memandang langit malam yang kelabu. Aku nggak butuh kamu berubah buat aku. Kalau kamu mau berubah, lakukan buat anakmu. Buat dirimu sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Tapi kali ini tak ada amarah, hanya kesadaran bahwa mungkin beberapa orang memang harus jatuh sedalam-dalamnya dulu sebelum tahu bagaimana caranya berdiri. Dan aku tidak lagi hidup untuk menyelamatkan orang lain. Aku hidup untuk memastikan Arga tidak tumbuh melihat ibunya terus-menerus patah karena laki-laki yang sama. Tapi takdir memang licik. Karena di saat aku mulai menata semuanya, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Rio, satu-satunya orang yang membuatku percaya cinta bisa tumbuh dari puing-puing, kecelakaan. Dan kali ini, aku tak siap kehilangan siapapun lagi. Dan kali ini, aku tak siap kehilangan siapapun lagi. Aku ingat tubuhku gemetar saat mendengar kabar itu dari telepon. Suara dari seberang, salah satu rekan kerja Rio, terdengar gugup dan terputus-putus. Kecelakaan tunggal. Rio menabrak pembatas jalan saat menghindari pengendara motor yang melawan arah. Sekarang dia dirawat di ICU, belum sadar. Ponselku nyaris terlepas dari genggaman. Arga menangis di ruang tengah, dan bayi perempuan, anak Radit, ikut rewel karena suara tangisnya. Tapi dunia di sekitarku terasa senyap. Hanya satu suara berdengung dalam kepala. Bukan sekarang. Jangan sekarang. Aku berlari ke rumah ibu, menitipkan 2 bayi yang masih belum paham dunia. Aku tak sempat menjelaskan apapun. Hanya sebuah kalimat cepat. Rio kecelakaan, aku harus ke rumah sakit sekarang. Langit sore menjingga saat aku sampai di rumah sakit. Bau obat, suara monitor, dan langkah-langkah terburu-buru menamparku dengan kenyataan. Hidup memang tak pernah memberi. Jasad Rio terbaring di ranjang putih itu. Kepalanya diperban, lengan kirinya digips, dan tubuhnya penuh luka lebam. Tapi yang paling menghantamku adalah alat bantu napas di wajahnya. Seseorang yang seminggu lalu bercanda soal kerupuk dan tawa masa SMA, sekarang tak bisa membuka matanya. Air. Mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena aku takut kehilangan Rio, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seseorang benar-benar melihatku. Dan kini, orang itu sedang bertarung untuk hidupnya. Sementara, aku hanya bisa berdiri tak berdaya di sisinya. Hari demi hari, aku bolak-balik antara rumah sakit dan rumah. Menyusui Arga, menidurkan bayi Radit, lalu berlari ke bangsal ICU untuk mengecek keadaan Rio. Tubuhku lelah, mataku merah, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak boleh berhenti, karena entah kenapa, aku merasa, jika aku berhenti, Rio tidak akan kembali. Suatu malam, saat aku duduk di bangsal menatap wajah Rio yang tenang dalam tidur panjangnya, Radit datang. Ia membawa termos kecil berisi teh dan sepotong roti tawar. "Kamu belum makan dari pagi," katanya pelan. Aku hanya menoleh sekilas. Aku nggak lapar. Radit duduk di bangku sebelahku, diam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tak membicarakan dirinya. Ia hanya duduk, menemaniku. Dan dalam keheningan itu, aku tahu ada perubahan kecil yang sedang tumbuh dalam dirinya. Mungkin bukan cinta, mungkin bukan pengampunan, tapi rasa tanggung jawab. Dan itu sudah cukup untuk saat ini. 2 minggu kemudian, Rio sadar. Aku menangis saat matanya terbuka perlahan dan memanggil namaku dengan suara parau. Ia mencoba tersenyum, dan meskipun setengah wajahnya masih kaku, aku tahu senyuman itu untukku. Untuk harapan yang sempat redup, tapi tak pernah padam sepenuhnya. "Aku kira kamu nggak akan datang," katanya pelan. Aku menggenggam tangannya erat.
Kamu bodoh kalau berpikir aku akan pergi. Ia menatapku, mata itu penuh luka tapi juga kehangatan. Aku kira aku cuma seseorang yang numpang lewat di hidup kamu. Aku tertawa kecil di sela air mata. Bukan, kamu bukan persinggahan. Kamu rumah yang datang terlambat. Hari-hari setelah itu berubah. Radit mulai belajar menjadi ayah. Ia mengikuti kelas parenting daring, mulai mengurus anak perempuannya sendiri, dan perlahan membuka komunikasi yang sehat denganku, bukan untuk kembali, tapi untuk menjadi orang tua yang berfungsi. Walau tak lagi bersama, Rio pulih perlahan. Ia mulai berjalan meski dibantu tongkat. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tetap mengirim pesan-pesan manis, tetap menanyakan kabarku setiap pagi, dan yang paling menyentuh, ia belajar menerima bahwa masa laluku penuh luka. Bahwa aku mungkin tak bisa mencintainya dengan utuh sekarang. Tapi aku juga tak menolak kemungkinan untuk membuka pintu itu suatu hari nanti. Namun, seperti yang sudah-sudah, hidup tak pernah memberi kami waktu lama untuk bernapas. Suatu malam, saat semua anak sudah tidur, dan aku baru saja meneguk teh hangat, pintu depan diketuk keras. Kupikir itu Radit. Lagi-lagi, lupa membawa kunci. Tapi saat kubuka, seorang perempuan berdiri di sana. Wajahnya tirus, matanya sembab, dan di pelukannya, bayi lain. Alia, aku Sinta. Jantungku berhenti sejenak. Maaf, aku datang karena aku nggak tahu harus kemana. Aku mau kamu jaga anak ini juga. Aku nggak sanggup, dunia berputar. Dan aku sadar, kutukan ini belum selesai. Sinta berdiri di ambang pintu seperti hantu dari masa lalu yang baru saja kembali dari neraka. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus, dan dari matanya, aku bisa membaca segalanya. Ketakutan, kelelahan, dan penyesalan. Tapi yang paling menyakitkan adalah keberaniannya datang padaku, membawa bayi lain, dan meminta lagi apa yang sudah tak mampu dia berikan. Kasih sayang. Anak ini bukan Radit, katanya sebelum aku sempat bertanya. Aku juga nggak yakin siapa ayahnya. Tubuhku lemas. Jadi kamu datang ke sini. Karena apa? Karena aku pernah baik padamu? Dia mengangguk sambil menangis. Karena kamu satu-satunya orang yang aku tahu nggak akan tega. Kata-kata itu membelah dadaku. Aku menunduk, melihat bayi di pelukannya, tertidur nyenyak, tak tahu bahwa nasibnya dipertaruhkan di depan pintu seseorang yang bukan siapa-siapa. Masuk, kataku akhirnya, seperti kutukan yang terus kupaksakan jadi simpati. Di dalam, Radit nyaris menjatuhkan gelas saat melihat Sinta. Mereka bertatapan lama. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya dua manusia yang saling menyadari bahwa mereka sudah kalah. Sejak lama, kalah karena ego, kalah karena ketidaksiapan, dan kalah karena tidak tahu bagaimana caranya mencintai dengan utuh. Sinta menginap malam itu. Aku tidak menanyakan apapun, hanya menyediakan nasi, selimut, dan diam. Tapi malam itu, saat semua tertidur, aku keluar ke teras, duduk sendirian, dan menangis, karena aku lelah menjadi penampung luka orang lain. Keesokan harinya, Sinta pergi, tanpa suara, tanpa pesan. Hanya meninggalkan tas kecil dan selembar surat. Alia, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Maaf karena selalu menyusahkan. Maaf karena aku tidak bisa jadi ibu yang layak. Tapi kalau nanti anakku bertanya, tolong bilang padanya bahwa aku mencintainya, walau aku terlalu rusak untuk menunjukkannya. Sinta aku memeluk bayi itu lama. Dan saat Radit duduk di sampingku, memandang dengan wajah kosong, aku tahu kami harus bicara. Radit, kataku tenang, aku bisa bantu kamu urus anak-anak ini. Tapi hanya sebagai ibu pengganti, bukan istri, bukan pasangan. Jangan salah paham. Ini bukan cerita cinta yang berakhir indah. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti, dan aku bersyukur. Biarpun bukan cinta, kamu tetap jadi rumah bagi mereka.
Hari-hari setelah itu adalah perjuangan yang sunyi tapi konsisten. Aku merawat 3 anak. Arga, anak Radit, dan anak Sinta. Aku tidak tahu bagaimana takdir mempercayakan mereka padaku, tapi aku menerimanya sebagai bentuk akhir dari semua luka, bukan sebagai beban, tapi sebagai makna. Rio kembali bekerja, dengan tubuh yang belum sempurna, tapi semangat yang utuh. Ia tetap hadir di hidupku, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman sejati yang terus menawarkan tangan saat aku hampir terjatuh. Suatu sore, saat semua anak tidur dan matahari menari di jendela ruang tamu, Rio duduk di sampingku, menggenggam tanganku perlahan. Kalau suatu hari kamu lelah sendiri, aku masih di sini. Bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk menemani kamu jadi kamu. Aku tersenyum, tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus buru-buru menentukan siapa yang akan kupilih. Mungkin cinta yang sesungguhnya bukan soal romansa yang membakar dada, tapi kehadiran yang tenang, yang bertahan bahkan ketika semua orang pergi. Kini, aku tahu, pernikahan kami memang bukan neraka. Tapi itu adalah kutukan yang membawaku pada kebangkitan. Dan kebangkitan itu melahirkan aku yang baru. Aku yang memilih bukan karena terpaksa. Aku yang mencintai bukan karena luka. Aku yang bebas. Dan itu sudah cukup.